Bab 11 Royal Bar. Ketika Jonathan tiba di lantai bawah, Josephine tidak terlihat. Sementara itu, Andrew, yang seharusnya pergi dengan pasukannya, telah menunggunya di bawah. Setelah melihat Jonathan, dia bergegas dan menyapa, "Komandan, apakah Zachary mengirimmu untuk membuntutiku?" Jonathan bertanya, tatapannya berubah dingin. Wajah Andrew memucat pada kehadiran luar biasa yang dipancarkan oleh Asura. Rasanya seperti ada pedang yang akan menggorok lehernya kapan saja. Tatapan tajam Jonathan membuat Andrew menundukkan kepalanya. Tidak, kami tidak membuntutimu. King of War mengirim kami untuk melindungimu." Andrew menjawab dengan suara gemetar, terlalu cemas dan takut untuk menatap lurus ke arah atasannya. "Melindungi." Mendengar jawabannya, Jonathan terkekeh. "Apakah aku membutuhkan perlindunganmu?" Mendengar itu, Andrew menegang. Memang, Asura cukup kuat untuk menaklukkan dunia tanpa kehilangan satu pertempuran pun. Dia tidak perlu dilindungi. Sampaikan kata-kataku pada Zachary. Jika dia mencampuri urusanku sekali lagi, dia akan kembali ke penjara Crimson Utara dan tinggal di sana selama 1 tahun. Ketakutan mewarnai kulit pucat Andrew saat mendengar kata-kata Jonathan. Sambil berlutut, dia menjawab, "Ya, Tuan." Setelah melemparkan pandangan terakhir padanya, Jonathan berbalik dan melangkah pergi. Tepat setelah sosoknya menghilang dari pandangan, Andrew mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Dia memutar nomor tanpa ragu-ragu dan berkata, "Tuan, Asura. Apakah dia bilang dia akan mengurungku di penjara Crimson Utara jika aku ikut campur dalam urusannya sekali lagi?" Zachary menyela sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Bagaimana kamu tahu?" Mata Andrew melebar tak percaya. "Apakah Raja Perang memasang semacam bak untuk memata-matai saya?" "Berhenti melihat sekeliling. Aku tidak menanam serangga apapun padamu." Raja Perang sepertinya tahu apa yang dipikirkan Andrew saat dia terkekeh sebelum menjelaskan, "Aku telah bekerja di bawah Asura selama 2 tahun, dan kami telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama. Aku mengenalnya dengan baik." Nada suaranya berubah tegas saat dia memerintahkan, "Kamu tidak diizinkan untuk kembali. Sembunyikan diri Anda dan terus membuntutinya. Ingat, jangan biarkan Asura dalam bahaya." "Tapi Asura," tepat ketika Andrew menjawab, Zachary memotongnya dengan tidak sabar lagi. "Diam, apakah Anda berniat menentang perintah militer? Bahkan jika Asura mengulitiku hidup-hidup, kamu harus tetap berada dalam jarak 100 meter dari sekitarnya. Jika dia terluka, aku akan membantaimu." "Ya Pak." Secara alami, Andrew tidak berani menentang perintah militer. Kelompok orang di wilayah barat itu bertingkah mencurigakan saat ini. "Saya menduga mereka akan mengirim seseorang untuk menyakiti Asura. Meskipun Asura tidak terkalahkan, kita tetap harus waspada dan tidak memberi mereka celah untuk menyakitinya. Apakah Anda mendengar saya?" "Ya Pak." Kilatan pembunuh muncul di mata Andrew saat menyebutkan wilayah barat. Pipi wilayah barat menyebabkan masalah di Jazona. Apakah mereka memiliki keinginan kematian? Setelah meninggalkan Phoenix International Hotel, Jonathan memutuskan untuk tidak pergi ke kediaman Smith untuk mencari Josephine. Mengingat bagaimana dia baru saja membuat rewelnya meningkat, dia tidak akan berbicara dengannya secara damai jika dia ingin mengejarnya. Bagaimanapun, dia telah menghilang selama 3 tahun. Siapapun yang menghadapi situasi yang sama akan bereaksi dengan cara yang sama seperti Josephine. Karenanya, dia bisa mengerti mengapa dia marah dan tidak menyalahkannya. Dia menghela nafas dan bergumam pelan, "Aku berutang banyak pada Josephine selama beberapa tahun terakhir. Sepertinya aku hanya bisa menebus kesalahanku setelah dia tenang." Menghirup napas dalam-dalam, dia memasuki Royal Bar, tempat yang sering dia kunjungi 3 tahun lalu. Saat itu, setiap kali keluarga Smith menyerangnya, dia akan datang ke sini untuk meminum kesedihannya. Meskipun dia telah pergi selama 3 tahun dan tidak lagi menjadi objek cemoohan, kakinya membawanya ke sini karena kebiasaan. "Selamat datang Pak." "Satu meja untuk berapa orang?" Saat Jonathan melangkah ke bar, seorang wanita yang mengenakan pakaian terbuka menghampirinya. "Meja untuk 1." Dia menjawab sebelum pergi ke tempat biasanya. Meskipun di sudut terpencil, itu adalah favoritnya. "Sepertinya ini bukan pertama kalinya kamu ke sini." Wanita itu terkejut melihat betapa akrabnya dia dengan tempat itu. "Tapi aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya." "Ini pertama kalinya saya di sini dalam 3 tahun, jawab Jonathan sambil duduk. "Saya ingat menyimpan alkohol di sini."
Bisakah Anda membantu saya dan mencari tahu apakah Anda masih memilikinya? Tentu. Bolehkah ku tahu namamu? Ini Jonathan Goldstein. Tolong sebentar. Wanita itu berjalan ke counter bar dengan tumitnya. Di bawah cahaya redup, kakinya yang panjang dan ramping tampak bersinar seperti mutiara, menarik perhatian semua orang. Meskipun dia masih muda, tubuhnya menggerahkan, dengan lekuk di semua tempat yang tepat. Meski memancarkan keseksian, wajahnya menunjukkan kepolosan seorang gadis muda. Tanpa sedikit pun riasan di wajahnya, dia tampak semurni bidadari, seperti primadona kampus impian setiap siswa laki-laki. Goldstein, ini dia. Tak lama setelah itu, wanita itu kembali dengan pelayan di belakangnya. Alih-alih anggur atau minuman keras mahal, hanya lusinan botol bir yang bisa dilihat di nampan server. Tak heran, mengingat Jonathan hanyalah seorang pemuda bangkrut 3 tahun lalu. Secara alami, dia tidak punya uang untuk membeli minuman keras yang mewah. Tuan, apakah Anda ingin membuka semuanya? Wanita itu bertanya. Ya, tolong lakukan itu. Jonathan menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun dia tahu dia tidak bisa menyelesaikan semuanya, dia masih menyuruhnya untuk membuka botol. Lagi pula, ini mungkin terakhir kalinya dia datang ke bar ini, jadi tidak perlu menyimpan bir di sini lagi. Tentu, wanita itu melihat dari balik bahunya. Dengan jentikan jarinya, server segera membuka semua botol bir dan meletakkannya di atas meja. Setelah dia melakukan itu, wanita itu bertanya, Tuan Goldstein, karena Anda sendirian, haruskah saya meminta beberapa nyonya rumah untuk menemani Anda? Tuan rumah. Jonathan terkejut mengetahui bahwa bar menyediakan layanan seperti itu. Jangan salah mengartikan kata-kata saya, Tuan Goldstein. Mereka hanya menghibur Anda saat Anda minum. Itu saja. Wanita itu segera menjelaskan ketika dia melihat keterkejutan di matanya. Tidak perlu untuk itu. Jonathan memberikan lambaian penolakan. Dia tidak tertarik dengan layanan semacam itu. Sebagai asura yang perkasa, dia telah melihat banyak wanita sebelumnya. Dengan persetujuannya, banyak selebritas wanita rela naik ke ranjangnya. Jadi, tidak mungkin dia ingin ditemani oleh para nyonya rumah. Tak lama kemudian, wanita itu meninggalkan Jonathan sendirian. Dengan sikap acuh tak acuh, dia menuangkan secangkir bir untuk dirinya sendiri sambil menyapu pandangannya ke seluruh area. Tiba-tiba, dia melihat sosok yang dikenalnya. Bab 12 Emmeline Smith. Itu tidak lain adalah Emmeline Smith, putri bungsu dari keluarga Smith. Dia adalah adik perempuan Josephine dan saudara iparnya. Mengapa dia di sini? Jonathan bertanya-tanya, kerutan di keningnya berkerut. Sebelum saya meninggalkan keluarga Smith, dia berada di tahun terakhir sekolah menengah atas. Kenapa dia ada di bar sekarang? Apalagi Emmeline sepertinya mabuk, karena tatapannya tidak fokus, dan pipinya berwarna karang. Mata Jonathan menelusuri rambutnya yang diwarnai merah anggur sebelum tatapannya jatuh ke rok mini putihnya. Dengan warna rambut dan pakaian minim, dia tampak seperti berandalan. Kerutan di dahi Jonathan semakin dalam ketika dia melihat para hooligan duduk di sampingnya. Dari rambut berwarna dan lengan mereka yang dipenuhi tato, terlihat jelas bahwa mereka mengeja masalah. Ayolah, Emmeline, minum lagi. Aku akan mengantarmu pulang jika kamu menghabiskan minuman ini, desak salah satu dari mereka sambil mengangkat gelas. Diam-diam, dia menjabat tangannya, dan beberapa bubuk jatuh ke dalam minuman. Sementara itu, hooligan lain mengambil lengan Emmeline dan mendesaknya untuk meminumnya. Jelas bahwa mereka akan memberinya alkohol dengan paksa jika dia menolak. Aku tidak bisa minum lagi, kata Emmeline, menggelengkan kepalanya. Jelas, dia mengigau karena minum terlalu banyak alkohol. Dengan serius, jangan jadi perusak. Para hooligan berbagi pandangan sebelum menuangkan minuman ke tenggorokan Emmeline. Sayangnya, Emmeline tidak cukup kuat untuk melawan dan terpaksa meneguk segelas bir. Setelah itu, mereka membantunya berdiri dan menyeretnya ke pintu. Ayolah, Emmeline, mari bersenang-senang malam ini. Aku ingin tahu apakah dia masih perawan. Jika ya, kita telah mendapatkan jackpot. Itu tidak masalah. Kita tidak akan menikahinya, kan? Itu bukan urusan kita. Ya, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Para hooligan menerobos kerumunan dan membawa Emmeline yang tak sadarkan diri ke pintu. Pada saat itu, dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Ketika mereka tiba di pintu, sesosok berdiri di jalan mereka. Biarkan dia pergi. Siapa kamu?
Pemandangan orang sibuk membuat para huligan gusar. Enyahlah. Kalau tidak, kami akan menghajarmu sampai jadi bubur. Sial, beraninya kau menghalangi jalan kami. Apakah kamu tidak tahu siapa kita? Petik 2. Di bawah pengaruh alkohol, para huligan tidak menganggap serius orang lain. Biarkan aku mengulanginya sendiri, biarkan dia pergi dan pergi dari sini. Itu adalah Jonathan yang telah menyaksikan seluruh adegan secara kebetulan. Meskipun kakak iparnya sering menghinanya di masa lalu, dia tetap saudara perempuan Josephine. Kalau tidak, dia tidak akan terjebak dalam bisnisnya. Persetan denganmu, B****. Salah satu huligan mengambil botol bir saat kemarahan mengalir melalui dirinya dan mengayunkannya ke kepala Jonathan. Jika botol itu mengenai kepala Jonathan, dia pasti akan terluka. Namun, mereka bukan tandingan Jonathan. Sebelum botol bir itu bahkan bisa mendekati kepalanya, Jonathan memberikan tamparan keras pada huligan yang mematahkan beberapa giginya, menyebabkan pipinya membengkak. Gedebuk, lutut huligan itu menjadi lunak, dan dia ambruk ke tanah. Sial, beraninya dia menyerang salah satu dari kita. Ayo, tangkap dia. Para huligan mengayunkan tinju mereka ke arah Jonathan tanpa henti. Sayangnya, tinju lemah mereka tidak berarti apa-apa bagi Jonathan, yang telah membantai banyak nyawa dalam perang. Mereka baru saja mengangkat tangan mereka ketika Jonathan mengangkat kaki kanannya dan mengirim tendangan terbang ke arah mereka. Dalam sekejap, suara patah tulang terdengar di udara, dan para huligan langsung mengeluarkan jeritan memekakkan telinga karena kesakitan. Aku akan mematahkan satu kaki masing-masing sebagai bentuk hukuman. Menolak membuang waktu untuk membuat mereka mengerti, Jonathan masing-masing memberi mereka tendangan kuat, dan tulang di kaki mereka patah. Saat mereka meratap dalam kesedihan, Jonathan membantu Emmeline yang mabuk dan berjalan menuju pintu keluar. Mereka baru saja keluar dari bar ketika Jonathan tiba-tiba mengerutkan kening karena tidak senang. Tangan Emmeline menjelajahi tubuhnya dalam keadaan mabuk. Pipinya yang kemerahan bahkan bersandar di bahunya saat dia menghembuskan napas ke telinganya. Bangun, Jonathan meletakkannya di bangku terdekat sebelum memanggilnya, tetapi dia tidak memedulikannya dan berpegangan padanya dengan putus asa. Tidak peduli seberapa keras dia mendorongnya, dia menolak untuk bergerak. Ah, aku menginginkanmu. Bawa aku sekarang, tolong. Cepat. Aku tidak tahan lagi, pintanya dengan lembut. Mata Emmeline berkabut saat dia terus bernapas di telinga Jonathan. Tanpa peringatan, dia menempelkan bibirnya ke lehernya. Sensasi lembab menyebabkan kerutan di dahi Jonathan semakin dalam. Emmeline Smith, bangun sekarang. Dia meletakkan telapak tangannya di punggungnya, dan semburan energi segera mengalir dari jari-jarinya ke tubuhnya. Jelas bahwa para huligan telah membubuhi bir. Dilihat dari perilakunya, dia dengan mudah menebak zat apa yang mereka gunakan. Emmeline mengeluarkan erangan saat energi menyebar ke seluruh tubuhnya. Erangan provokatifnya yang tak tertahankan terdengar tepat di telinga Jonathan, tetapi pria itu tidak sedikit pun terangsang. Bagaimanapun, dia telah menghadapi banyak godaan oleh wanita cantik dari keluarga terkemuka dalam 3 tahun terakhir. Dibandingkan dengan mereka, Emmeline bukanlah siapa-siapa. Karena itu, erangannya yang menggoda tidak ada gunanya. Jonathan. Tak lama kemudian, Emmeline sadar. Dia membuka matanya dan melakukan pandangan ganda saat melihat pria itu berdiri di depannya. Sambil menggelengkan kepalanya dengan keras, dia bergumam, "Tidak, aku pasti mabuk." Jonathan telah hilang selama bertahun-tahun. Dia bahkan mungkin sudah mati. Tidak mungkin dia berdiri di depanku. Mana minumanku? Aku butuh minuman keras. Berpikir dia mabuk, Emmeline mengulurkan tangan untuk minum. Ketika tangannya bersentuhan dengan Jonathan, dia tersentak bangun. Matanya membelalak kaget, dan dia menatap Jonathan selama 1 menit penuh sebelum berteriak, "Jonathan, kamu bajingan yang tidak berharga. Mengapa kamu di sini?" Bab 13 Mengapa kamu masih hidup? Emmeline tidak pernah bisa melupakan betapa tidak bergunanya kakak iparnya itu. Dia bermalas-malasan dan tidak pernah repot-repot mencari pekerjaan. Selain melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak, membersihkan piring, menyedot debu di lantai, dan memperbaiki toilet, dia sama sekali tidak kompeten. Tidak ada orang yang tidak berguna dan konyol seperti dia. Dia telah memandang rendah Jonathan sejak hari dia menikah dengan keluarga Smith. Aku tidak mengerti apa yang dilihat kakakku dalam dirinya. Dia jelek dan tidak berguna. Jika Josephine tidak mengasihaninya, dia akan menjadi lajang selamanya.
Orang-orang yang Anda minum dengan membius minuman Anda. Aku menyelamatkanmu dari mereka. Jonathan tahu kakak iparnya membencinya, jadi dia memotong penjelasannya. Namun, dia menolak untuk percaya padanya. Menatapnya dengan mata melebar, dia menggeram, obat. Anda mengatakan bahwa mereka membius saya. Sepertinya kaulah yang ingin melakukan itu. Tidak mungkin mereka membiusku. Bahkan jika aku dibius, pasti Jonathan yang melakukannya. Tidak berminat untuk menghibur tuduhannya, Jonathan memutar matanya dan menjawab dengan singkat, terserah. Jika bukan karena Josephine, dia akan membiarkannya mati di jalanan. Jonathan Goldstein, beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Emmeline menggeram, kesal dengan sikapnya. Setelah menikahi saudara perempuan saya, dia bersikap sopan dan tunduk kepada saya. Dia tidak pernah berani meninggikan suaranya padaku, apalagi berbicara padaku dengan nada seperti itu. Aku tidak percaya dia sekasar ini setelah muncul kembali. Emmeline, jika bukan karena adikmu, aku akan mengabaikan penderitaanmu. Jika aku tidak membantumu, para hooligan itu akan memperkosamu di hutan. Jonathan memberinya tatapan dingin. Sekarang setelah kamu bangun, kamu dapat memilih untuk pulang atau tetap minum dengan teman-temanmu. Jangan ragu untuk melakukan apa yang Anda inginkan, itu bukan urusanku. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Emmeline merasakan tikaman kemarahan atas reaksinya. Jonathan, berdiri di sana. Dia berteriak. Mengabaikan tangisannya, Jonathan terus berjalan pergi. Ditinggalkan di daerah yang sunyi dan gelap di mana tidak ada satu jiwa pun yang terlihat, Emmeline merasa ketakutan merayapi hatinya. Jonathan, jika kamu tidak berhenti, aku akan menelepon Josephine dan memberitahunya bahwa kamu membiusku. Dia menjerit. Emmeline, apa yang kamu inginkan? Jonathan menghentikan langkahnya, tatapannya tanpa ekspresi. Dia berutang pada Josephine, tetapi itu tidak berarti dia berkewajiban untuk bersikap baik kepada keluarga Smith. Itulah mengapa dia tidak bisa menyembunyikan ketidaksukaannya pada Emmeline, yang telah menghinanya berkali-kali. Beri aku tumpangan pulang. Meski tidak bertemu selama 3 tahun, Emmeline tetap memerintah Jonathan. Tidak bisakah kamu berjalan, atau memanggil taksi? Jonathan bertanya, suaranya dingin. Ini terlalu gelap. Saya ketakutan. Emmeline mendengus. Jonathan, maukah kamu memberiku tumpangan pulang atau tidak? Anda tinggal di rumah kami 3 tahun lalu. Tidak bisakah kamu mengirimku pulang sekarang? Apakah kamu begitu tidak berperasaan? Petik 2. Kebenciannya tumbuh pada bagaimana Jonathan acuh tak acuh memperlakukannya. Kenapa dia begitu sombong? Emmeline menggerutu dalam hati. Tunggu saja, Jonathan. Aku akan memberimu pelajaran begitu kita sampai di rumah. Kemari, Jonathan memerintahkan. Mengapa? Emmeline bergidik mendengar nada suaranya. Aku akan memberimu tumpangan pulang. Pada akhirnya, Jonathan tidak meninggalkannya sendirian di sana. Tidak peduli seberapa besar dia tidak menyukainya, wanita muda itu tetaplah saudara perempuan Josephine. Dia tidak akan pernah memaafkanku jika sesuatu terjadi pada Emmeline. Huff. Emmeline mendengus saat dia berdiri, siap menghampirinya. Namun, saat dia berdiri, kepalanya mulai berputar. Keinginan yang tak terkendali menjalari seluruh tubuhnya saat suhu tubuhnya naik. Jelas apa artinya, dia telah dibius. Menahan keinginan untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukan Jonathan, dia terengah-engah saat dia berjalan ke arahnya. Jonathan, menjauhlah setidaknya 1 meter dariku. Kalau tidak, saya akan memberitahu Josephine bahwa Anda mencoba mengambil keuntungan dari saya. Dia memperingatkan. Bahkan ketika dia tahu dia telah salah memahami Jonathan, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk meminta maaf kepadanya dan malah terus memperlakukannya dengan kasar. Aku tidak tertarik padamu. Jonathan tidak repot-repot menatapnya, karena dia terlalu kurus untuk disukainya. Puff. Emmeline meludah. Bukannya aku tertarik padamu, tentu saja. Aku lebih baik diperkosa oleh para bastard itu daripada membiarkanmu menyentuhku. Aku tidak tahu mengapa Josephine memilih untuk menikah dengan orang yang tidak berguna sepertimu. Di akhir kalimatnya, dia mengejek, ketidaksenangannya terhadap Jonathan meningkat. Mendengar komentar jahatnya, Jonathan tiba-tiba menoleh. Ketika Emmeline melihat kilatan pembunuh di matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketakutan, merasa seolah-olah seekor singa telah menargetkannya sebagai mangsanya. Apa yang kamu inginkan? Dia bertanya dengan gugup, ketakutan. Alih-alih menjawabnya, Jonathan hanya meliriknya dengan mata dingin dan mulai menurunkan taksi.
Dalam waktu kurang dari 30 menit, kendaraan itu berhenti di depan area perumahan kelas atas. Brocade Park adalah tempat berkumpulnya orang kaya Jadeboro. Rumah-rumah di sini berharga sekitar 20 hingga 30 ribu per meter persegi, meskipun Jadeboro hanyalah kota tingkat ketiga. Bayar ongkosnya, Jonathan berkata sambil membuka pintu sebelum melirik Emmeline di kursi belakang. Saya benar, bahkan setelah hilang selama 3 tahun, Anda masih tidak mampu membayar ongkos taksi. Kamu tidak diragukan lagi pecundang, Jonathan. Emmeline berkomentar, memutar matanya. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan penghinaannya. Dia telah pergi selama 3 tahun, namun dia bahkan tidak bisa membayar cukup uang untuk membayar ongkos taksi. Jika aku jadi dia, aku akan melompat dari tebing karena malu. Setelah membayar ongkosnya, Emmeline masuk ke area perumahan dengan sepatu hak tingginya. Di belakangnya, Jonathan sekali lagi memasuki tempat di mana dia telah dipermalukan secara menyeluruh 3 tahun lalu. Ding dong. Emmeline menekan bel pintu, dan seseorang membuka pintu dengan cepat. Namun, ketika orang itu melihat Jonathan, wajahnya jatuh, dan dia menyalak, Jonathan Goldstein. Mengapa kamu di sini? Kenapa kamu masih hidup? Bab 14 difitnah oleh Emmeline. Orang yang membukakan pintu untuk mereka adalah Margaret Saunders, ibu Emmeline. Kesan Jonathan tentang ibu mertuanya adalah bahwa dia sangat kasar, kejam, dan picik. Sejak dia menikah dengan keluarga Smith, dia tidak pernah menyukainya dan senang mempermalukannya atau membuatnya menjalankan tugas. Daftar tugas yang harus dia lakukan tidak ada habisnya, termasuk mengganti bola lampu yang rusak, membersihkan piring, menyedot debu di lantai, memperbaiki toilet, dan bahkan mencuci pakaian dalam Margaret karena dia terlalu malas untuk melakukannya sendiri. Meski begitu, dia masih tidak senang dengan Jonathan. Seringkali, dia akan mendesak Josephine untuk bercerai agar yang terakhir bisa menikah dengan pria kaya. Mama, Jonathan menyambutnya. Terlepas dari seberapa besar dia membenci Margaret, dia harus menanggungnya selama dia masih menikah dengan Josephine. Aku bukan ibumu, Margaret menanggapi dengan tajam. Kamu hilang selama 3 tahun tanpa memberi tahu kami. Menurutmu kita ini apa? Ya, hotel yang bisa kamu datangi dan pergi sesukamu. Bu, aku sudah. Sebelum Jonathan bisa menjelaskan apa yang terjadi padanya dalam 3 tahun terakhir, dia memotongnya. Cukup, berhenti membuat alasan. Saya tidak tertarik untuk mengetahui apa yang telah Anda lakukan. Sebenarnya, saya lebih suka melihat Anda mati, karena tidak ada gunanya bagi Anda untuk hidup kecuali mengambil tempat dan membuang-buang makanan. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum menyatakan, Jonathan, biarkan aku jujur padamu. Anda telah pergi selama 3 tahun, jadi menurut hukum, pernikahan Anda dengan Josephine telah berakhir. Dengan kata lain, kalian berdua bercerai. Jadi, jangan muncul di kediaman Smith lagi karena kami tidak menyambutmu. Tanpa memberi Jonathan kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri, Margaret menjelaskan bahwa sudah waktunya baginya untuk pergi. Dia tidak ingin menantu laki-lakinya yang kalah membuatnya kesal lebih jauh. Semakin lama dia menatapnya, semakin dia menganggapnya merusak pemandangan. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu-satunya putra ketua Langford Group. Hukum mana yang menyatakan bahwa pernikahan saya dengan Josephine secara otomatis berakhir karena saya tidak di rumah selama 3 tahun? Tuntut Jonathan, ekspresinya muram. Dia telah menoleransinya berulang kali, tetapi kesabarannya hanya memicu kesombongan dan komentar kejamnya. Ini adalah pertama kalinya dia pulang dalam 3 tahun, namun dia menolak untuk membiarkannya masuk. Itu bukan urusan Anda, Jonathan Goldstein, berhenti mengatakan omong kosong. Aku ingin kau dan Josephine pergi ke balai kota besok pagi dan bercerai. Mulai hari ini dan seterusnya, menjauhlah darinya. Jika Anda terus menempel padanya, saya akan meminta seseorang untuk membuat Anda kasar. Margaret menunjuknya dan memperingatkan. Jonathan kehilangan mood untuk bermain baik karena dialah yang memperlakukannya dengan kasar terlebih dahulu. Apakah Anda terburu-buru meminta kami bercerai karena Anda ingin dia menikah dengan Alvin Langford? Dia bertanya dengan tegas. Bagaimana kamu tahu? Ekspresi terkejut muncul di wajah Margaret, tetapi dia dengan cepat mengingat kembali dirinya sendiri dan menjawab, ya. Terus, Josephine hidup seperti janda sejak kau menghilang. Tidak bisakah dia menikah dengan pria lain? Itu lebih baik daripada tinggal dengan pecundang sepertimu. Jonathan mengumumkan dengan dingin, bermimpilah.
Alvin tidak akan menikah dengan Josephine. Setelah apa yang terjadi sore itu, tidak mungkin Alvin akan menikahi Josephine kecuali dia memiliki permintaan kematian. Betulkah? Apa menurutmu Alvin takut padamu? Margaret mengejek. Jonathan, hanya keterampilan membualmu yang meningkat selama 3 tahun terakhir, ya. Cukup, berhenti melakukan tindakan. Aku mengenalmu dengan baik. Jauhi Josephine, atau tanggung konsekuensinya. Tanpa ragu, dia menyeret Emmeline ke dalam rumah dan hendak menutup pintu untuk mengunci Jonathan di luar. Namun, ketika dia melakukannya, memar di lengan putrinya muncul di depan matanya. Wajahnya berubah serius saat dia bertanya, "Apa ini?" "Embu, aku," Emmeline tergagap gugup. "Apakah si bastard Jonathan melakukan ini padamu?" seru Margaret sambil memelototi Jonathan. "Bastard? Apakah kamu melakukan ini pada Emmeline? Beraninya kau meletakkan jari padanya. Aku akan memberimu pelajaran." Saat berbicara, dia mengulurkan tangan untuk menamparkan pipi Jonathan. Sayangnya, sebelum dia bahkan bisa mengangkat lengannya, Jonathan menangkapnya dengan cengkeraman seperti catok. "Putri Anda mabuk di bar dan dibius oleh orang lain. Aku menyelamatkannya dari pemerkosaan." "Jonathan, lepaskan aku. Beraninya kau menyentuhku." Margaret menuntut, kemarahan mengamuk di dadanya. "Emmeline adalah putriku, jadi aku mengenalnya dengan baik. Putriku yang penurut selalu menjadi siswa straight A. Tidak mungkin dia pergi ke bar." Dia menolak untuk menerima penjelasan Jonathan. Pelacur ini memanfaatkan Emmeline tetapi menolak untuk mengakuinya, jadi dia berbohong untuk menipuku. "Tanyakan sendiri padanya." Jonathan mendorongnya pergi dan menatap Emmeline. "Emmeline, ayo. Aku tidak pergi ke bar." Dia memfitnahku. Mata Emmeline memeras seolah-olah Jonathan benar-benar telah menjelekkannya. Jonathan menyebabkan memar ini. Dia melihat saya pulang sendirian dan mencoba mengambil keuntungan dari saya dalam kegelapan. Untungnya, saya cukup cepat untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Dia bahkan mengancamku untuk tidak memberitahumu tentang itu atau dia akan. Pada saat itu, suaranya menghilang. Cara dia menggigit bibirnya untuk menahan air matanya membuat ceritanya tampak sangat meyakinkan. "Jonathan, apa yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri?" "Kotor B***. Marah Margaret berkobar saat dia menamparkan Jonathan dengan keras. "Emmeline adalah adik iparmu. Bahkan jika kamu membenci kami, bagaimana kamu bisa melakukan itu padanya? Bajingan, aku tidak akan melepaskanmu." Margaret mulai berteriak dengan marah. Saat itu, langkah kaki terdengar di dalam rumah sebelum Connor Smith, suami Margaret, juga ayah mertua Jonathan, muncul. Berlari ke pintu, dia bertanya, "Apa yang terjadi?" Di belakangnya ada Josephine, yang telah berpisah dengan Jonathan sore itu. "Connor Smith, putri Anda telah dilanggar. Cepat, beri pelajaran pada bajingan ini." Pekik Margaret, suaranya penuh dengan air mata. "Dia tidak hanya memanfaatkan Emmeline, tapi dia juga memukulku." Bab 15 Pembohong. "Apa, seseorang mengambil keuntungan dari putri kami?" Mendengar kalimat itu, Connor berlari ke dapur dan mengambil pisau sebelum melangkah ke pintu. Saat melihat Jonathan, dia membeku di jalurnya. "Jonathan, bukankah kamu sudah mati? Bukankah pecundang ini mati setelah menghilang 3 tahun lalu?" "Ayah, aku masih hidup," jelas Jonathan. "Jika kamu masih hidup, kemana saja kamu selama 3 tahun terakhir ini?" Tanya Connor dengan wajah sehitam guntur. Karena dia tidak pernah menyukai menantunya ini, dia pikir Josephine bisa menikah lagi dengan keluarga kaya setelah hilangnya Jonathan. Sayangnya, Jonathan telah kembali. "Ayah, aku sudah..." Jonathan membuka bibirnya untuk menjelaskan, tetapi Margaret menyela dengan kasar, "Connor, apa yang kamu lakukan? Jagal sampah ini. Dia yang melanggar Emmeline dan menyakitiku." "Apa, dia melakukan itu?" Connor menatap istrinya dengan tak percaya, karena dia tahu betul karakter Jonathan. "Dia tidak pernah berbicara kembali kepada kami atau menentang perintah kami. Tidak mungkin dia berani melanggar Emmeline. Meskipun dia sangat membenci Jonathan, dia menolak untuk percaya bahwa Jonathan mampu mencemarkan putrinya." "Apakah kamu tidak percaya padaku, Connor?" Margaret meratap. "Bagaimana mungkin kamu tidak berdiri di pihak kami ketika putri kami dilanggar?" "Aku tidak tahan ini. Aku akan mengajukan gugatan cerai besok." Dia bertindak seperti tikus, berteriak dan menjerit penghinaan. Connor tidak punya pilihan selain mengalah. Sebagai suami yang ditakuti,
dia biasanya takut pada istrinya, terutama ketika istrinya membuat keributan. Dengan hati-hati, dia berkata, "Sayang, dengarkan aku. Aku tidak mau. Kau pengecut, Connor Smith. Mengapa Anda tidak membalaskan dendam putri Anda? Kamu tidak berguna." Bahkan ketika menghadapi teguran yang tak ada habisnya, Connor tidak mengatakan apa-apa sampai Josephine berjalan keluar dari ruang tamu. "Apa yang terjadi di sini?" "Oh, Josephine." Margaret melemparkan dirinya ke pelukan putrinya sebelum meratap, "Cepat, panggil polisi. Jonathan melakukan pelecehan seksual terhadap adikmu. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Panggil polisi agar dia dikurung di penjara selamanya." "Apa? Jonathan melakukan pelecehan seksual terhadap Emmeline?" Josephine berputar ke pintu. "Benar saja, di sana berdiri Jonathan, yang baru saja ditemuinya sore itu." "Josephine, dengarkan aku." Jonathan memulai penjelasannya. "Saya melihat Emmeline minum dengan sekelompok hooligan di bar. Mereka membius minumannya, dan akulah yang menyelamatkannya." "Omong kosong," desis Margaret. "Emmeline belum pernah ke bar." "Emmeline, apakah dia mengatakan yang sebenarnya?" Josephine bertanya dengan tegas, alisnya menyatu. Meskipun kebenciannya pada Jonathan tetap ada, dia tahu bahwa dia bukanlah seseorang yang akan memperkosa adiknya. "Tidak, Josephine." Emmeline menggelengkan kepalanya dengan kuat seolah-olah dia telah dijebak. "Josephine, jangan dengarkan dia. Dia adalah orang yang membuntutiku dalam kegelapan dan berniat menyerangku saat tidak ada orang di sekitarku. Untungnya, saya melarikan diri sebelum dia bisa melakukannya." Petik 2. Dia buru-buru menunjukkan memar di lengannya untuk membuktikan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. "Lihat apa yang dia lakukan padaku." Melihat tindakan Emmeline yang menyedihkan, Jonathan mencibir. "Dari mana dia belajar berbohong dan menuduh saya melakukan sesuatu yang tidak saya lakukan?" "Oh, ibunya, tentu saja. Dia becek, berbohong melalui giginya." "Jonathan, jelaskan dirimu sendiri." Josephine melemparkan tatapan dingin ke arahnya, kekecewaannya terlihat jelas. "Aku pasti buta telah jatuh cinta padanya. Aku tidak percaya dia mencoba menyakiti adikku." "Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan," jawab Jonathan. Berdasarkan tatapan Josephine, terbukti bahwa dia telah memilih untuk mempercayai saudara perempuannya. "Aku sudah menyelamatkannya, jadi terserah padamu untuk memilih siapa yang harus dipercaya. Aku akan pergi sekarang." Dia tidak akan membuang lebih banyak waktu di sini. Namun, ketika Margaret mendengar dia bermaksud pergi, dia merengut tidak senang. "Kau ingin pergi? Tidak mungkin. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja setelah mencoba melanggar Emmeline? Apa yang kamu inginkan?" Jonathan memiringkan kepalanya untuk menatapnya, kerutan di dahinya. "Hah, Anda memiliki dua pilihan. Entah kami memanggil polisi sekarang dan meminta Anda menjalani hukuman seumur hidup di penjara, atau Anda membawa catatan rumah tangga Anda ke sini besok pagi sehingga Anda dan Josephine dapat mengajukan gugatan cerai di balai kota." Margaret mengungkapkan dengan mendengus mengejek. "Sepertinya kamu tidak akan berhenti sampai Josephine dan aku bercerai." Tatapan Jonathan berubah dingin ketika dia akhirnya mengerti maksud sebenarnya dari keluarga Smith. "Mereka mengeroyok saya untuk memaksa saya menyetujui perceraian. Tentu saja, kau bajingan yang mencoba memperkosa adik iparnya sendiri. Apa hakmu untuk tetap menikah dengan Josephine?" Margaret mengumumkan dengan angkuh. "Saya tidak akan setuju untuk bercerai, tetapi Anda dipersilakan untuk memanggil polisi." Jonathan menjawab dengan tenang, "Minta polisi untuk memeriksa kamera pengintai di bar. Mari kita cari tahu apakah aku yang membuntuti Emmeline atau seseorang yang membiusnya di bar." "Tidak," Emmeline berseru dengan cemas atas sarannya. "Mengapa? Apakah kamu takut sekarang?" Jonathan menyeringai. "Omong kosong *T. Emmeline tidak takut padamu." Margaret menatapnya. "Ayo lakukan itu. Josephine, panggil polisi." "Tidak, jangan panggil polisi." Ekspresi panik mengambil alih fitur wajah Emmeline saat dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. "Bu, jangan ribut. Jika orang lain mengetahui hal ini, saya tidak akan dapat menunjukkan diri saya di depan umum. Tidak akan ada yang mau menikah denganku." Margaret ragu-ragu. "Lalu, apakah kita akan melepaskannya?" Jonathan cukup tercela untuk tidak peduli dengan reputasinya, tapi tidak dengan putriku. Jika tersiar kabar, tidak ada keluarga yang akan menerimanya sebagai menantu perempuan mereka. Pria legendaris bab 16. "Pokoknya, kamu tidak bisa memanggil polisi,"
Emmeline memohon sambil air mata mengalir di pipinya. Seperti yang diharapkan, hati Margaret melunak saat melihat air mata putrinya. Baiklah, berhenti menangis. Saya tidak akan memanggil polisi, katanya, suaranya bercampur antara putus asa dan memanjakan. Namun, ketika dia berbalik menghadap Jonathan, ekspresinya berubah menjadi penyihir jahat. Jonathan akan menelepon polisi jika reputasi Emmeline tidak dipertaruhkan. Dia meludah, kemarahan mengalir melalui nadinya. Apapun, kesabaran Jonathan sudah mencapai batasnya. Apakah kamu akan atau tidak akan memanggil polisi? Jika jawabannya tidak, aku akan pergi sekarang. Berhenti di sana, Margaret berteriak keras. Besok pagi, pergilah ke balai kota dengan catatan rumah tanggamu dan ajukan cerai. Perintahnya tidak meninggalkan ruang untuk diskusi, dan ada nada final dalam nada suaranya yang memperingatkan Jonathan untuk tidak melanggar perintahnya. Itu adalah nada suara angkuh yang dia gunakan untuk memerintah Jonathan saat itu. Seolah-olah yang terakhir adalah tenaga kerja gratis dalam keluarga mereka, dia membuat dia melakukan tugas-tugas pembantu rumah tangga dan bersih. Aku tidak akan mengajukan cerai. Penolakan Jonathan tegas. Kamu harus. Margaret meraung. Keluarga kami menerimamu selama 1 tahun penuh. Apakah Anda benar-benar berharap kami akan menerima Anda kembali? Aku tidak membutuhkanmu untuk melakukan itu, jawab Jonathan dengan tenang. Saya kembali untuk membayar hutang saya kepada Josephine. Mulai sekarang, aku akan membalasnya 100 kali lipat. 100 kali lipat. Margaret tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon konyol. Menggunakan apa? Jonathan, saya tidak ingin memandang rendah Anda, tetapi tidak mungkin orang seperti Anda akan mencapai kesuksesan dalam hidup Anda, apalagi 3 tahun. Kamu bukan tandingan Alvin. Margaret sama sekali tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadap Jonathan. Seorang Alvin berasal dari keluarga berpengaruh. Biaya makan malamnya saja mungkin lebih dari apa yang bisa Anda peroleh dalam hidup Anda. Anda tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan dia. Alvin bukan siapa-siapa. Bahkan ayahnya tidak lain adalah semut bagiku. Jonathan menyeringai. Jelas, dia tidak menghormati keluarga Langford. Bahkan Gubernur Jazona harus berlutut di hadapannya, apalagi pemilik Langford Group. Ayah Alvin hanyalah semut bagimu. Margaret tidak bisa tidak mencemooh komentar arogannya. Menatapnya seolah-olah dia bodoh, dia melanjutkan untuk bertanya, apakah kepalamu terbentur pagi ini? Kamu pikir kamu siapa? Gubernur Jazona, atau wali kota Jadeborough? Apakah kamu tidak tahu siapa ayah Alvin? Dia bernilai miliaran. Saya yakin Anda tidak tahu berapa banyak itu. Petik 2. Miliaran. Aku bisa memberi Josephine 10 miliar jika dia mau. Jonathan tidak terpengaruh. Apakah kamu mendengar itu, Josephine? Margaret berbalik untuk melihat Josephine dan berkata, sudah kubilang dia gila, bukan? Saya meminta Anda untuk berhenti menunggunya, tetapi Anda menolak untuk mendengarkan saya. Apakah Anda percaya saya sekarang? Lihat bagaimana dia membual tentang dirinya lagi. Mengapa Anda ingin menghabiskan sisa hidup Anda dengan pecundang seperti dia? Alvin adalah pria yang hebat, tetapi pecundang ini hanyalah parasit. Cukup, Josephine meledak, muak dengan komentar menghina ibunya yang tak henti-hentinya. Pergi sekarang, Jonathan. Aku tidak ingin melihatmu di sini. Dia menyalak, menghadap Jonathan. Jonathan mungkin tidak berguna 3 tahun lalu, tapi dia tidak terlalu menyebalkan. Pikir dunia adalah miliknya. Mereka yang tidak mengenalnya mungkin mengira dia dilahirkan dalam keluarga kaya. Tetapi pada kenyataannya, dia bahkan tidak mampu menyewa pelacur yang layak sehingga dia menemukan seseorang secara acak di jalanan. Josephine hampir muntah memikirkannya. Apakah kamu tidak mendengar Josephine? Dia ingin kamu enyahlah. Margaret menimpali, menambahkan bahan bakar ke api. Enyahlah, dasar parasit. Emmeline mendesis saat dia menatapnya dengan pandangan kotor. Tak satu pun dari mereka menyambut Jonathan dan ingin menyingkirkannya sesegera mungkin. Josephine, ingat kata-kataku. Jika keluarga Anda memaksa Anda untuk menceraikan saya karena mereka berada di perairan dalam, beri tahu saya. Saya akan menangani masalah untuk Anda. Jonathan telah mengucapkan kata-kata yang sama sore itu, tetapi Josephine menolak untuk mempercayainya. Karena itu, dia mengulangi kata-katanya sebelum pergi. Menangani masalah. Bagaimana? Akhirnya, Josephine menyerangnya. Mengangkat suaranya, dia memarahi. Berhentilah mengatakan omong kosong.
Apakah Anda tahu siapa yang telah disakiti oleh keluarga kami? Keluarga Blackwood. Mereka adalah keluarga terbesar dan paling berpengaruh di Jadeborough. Bisakah Anda membuat masalah dengan mereka? Petik 2. Tentu saja, Jonathan menjawab dengan tenang. Saya bisa main-main dengan siapapun yang saya inginkan di dunia ini. Jika seseorang menentang saya akan menyingkirkan mereka. Dia mengatakan yang sebenarnya, karena Asura telah memusnahkan banyak keluarga terkemuka dalam perang. Selain itu, keluarga paling terkemuka di Canaya diratakan dengan tanah olehnya, jadi tidak mungkin dia takut pada apa yang disebut keluarga paling berpengaruh di kota. Hah, bangun, Jonathan. Berhenti bermimpi. Jangan berpikir kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu mengenal beberapa petinggi. Josephine mendengus. Dia menjulurkan hidungnya ke udara dan menambahkan, apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki koneksi? The Blackwoods memiliki lebih banyak koneksi daripada yang dapat Anda bayangkan. Dibandingkan dengan mereka, kamu hanyalah hama yang bisa mereka injak sampai mati kapan saja. Dengan dasar puluhan tahun di Jadeborough, pengaruh dan koneksi yang dimiliki oleh keluarga Blackwood jauh di luar imajinasi Jonathan. Jonathan mungkin mengetahui beberapa pukulan besar karena keberuntungan, tetapi tidak mungkin mereka akan menyinggung Blackwoods demi dirinya. Hanya orang bodoh yang akan memilih untuk mempercayai kebohongan terang-terangan Jonathan. Kami tidak membutuhkan bantuan Anda. Bagaimanapun, Anda tidak dapat membantu kami, kata Margaret sambil mengusirnya seolah-olah dia adalah lalat. Bukannya menatapnya, Jonathan menatap mata Josephine, tatapannya tak tergoyahkan. Keluarga Blackwood, baiklah, saya akan meminta kepala keluarga Blackwood untuk berlutut dan menawarkan permintaan maaf kepada Anda dalam 1 hari, janjinya dengan nada tegas. Pria legendaris bab 17. Apakah kamu serius? Margaret menatap Jonathan, berpikir dia sudah gila karena membuat pernyataan seperti itu dengan berani. Bagaimanapun pecundang sepertimu akan melakukan itu. Saya rasa Anda bahkan tidak akan bisa bertemu Tuan Blackwood, apalagi memintanya untuk meminta maaf. Jelas bahwa Jonathan membual, karena tidak mungkin dia bisa bertemu dengan kepala keluarga Blackwood dengan status rendahannya. Bagaimanapun, kepala keluarga Blackwood, Anderson Blackwood, adalah sosok yang sangat penting sehingga bahkan wali kota Jadeborough harus membuat janji terlebih dahulu untuk bertemu dengannya. Dia memutar matanya melihat betapa sombongnya Jonathan. Dia berani membohongi kita. Apakah dia pikir kita bodoh yang akan jatuh cinta pada kebohongannya yang sombong? Beri aku 1 hari. Jika saya gagal melakukannya, saya akan pergi ke balai kota bersama Josephine untuk mengajukan cerai, kata Jonathan, matanya menatap tajam ke mata Margaret. Tetapi jika saya melakukannya, Anda harus memberi saya janji Anda untuk tidak memaksa Josephine menceraikan saya di masa depan. Margaret mendengus mengejek sebelum menggoda. Jika kamu berhasil, aku bahkan akan membiarkan Josephine menikahimu sekali lagi. Dia jelas bermain-main untuk membuatnya kesal, mengira dia sedang membangun istana di udara. Saya tidak berpikir bahkan ketua Langford Group, yang bernilai miliaran, akan berani membuat janji seperti itu. Pecundang ini pasti lucu ya. Dia sedang melamun. Itu kesepakatan kalau begitu. Jonathan memberikan jawaban singkat sebelum berbalik untuk melihat Josephine. Suatu hari kemudian, kepala keluarga Blackwood akan datang untuk menyampaikan permintaan maafnya. Tunggu dan lihat saja. Cukup, Jonathan. Kapan Anda akan membatalkan aktingnya? Josephine membentak, kebencian menutupi pikirannya. Baginya, Jonathan telah menggertak selama ini. Aku tidak sedang berakting. Saya adalah orang yang menepati janji saya. Jonathan menyatakan dengan tegas. Yang harus kamu lakukan adalah bersiap untuk menjadi pengantin sekali lagi. Yah, Jonathan, jika kamu begitu percaya diri, mengapa kamu tidak menyelesaikan masalah di pesta ulang tahun Anderson Blackwood besok? Margaret Sugang Estate sebagai seringai jahat menyebar di seluruh wajahnya. Semua tokoh terkemuka di Jadeborough akan menghadiri pesta ulang tahun ke-70 Anderson keesokan harinya. Setelah semua bualannya, dia tidak sabar untuk melihat bagaimana Jonathan akan memasuki kediaman Blackwood. Pesta ulang tahunnya akan diadakan besok. Tentu saja, tak masalah. Jonathan menjawab tanpa henti. Karena dia bisa menyelesaikan masalah hanya dengan panggilan telepon, tidak ada perbedaan antara menyelesaikannya malam itu sendiri atau keesokan harinya. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa kamu memerlukan kartu undangan untuk memasuki kediaman Blackwood.
Margaret mengingatkannya, bibirnya melengkung membentuk seringai menghina. Aku tidak membutuhkannya. Dia tidak terganggu oleh kata-katanya. Jadi bagaimana jika saya tidak memiliki kartu undangan? Tidak ada yang akan berani menghentikan saya memasuki kediaman Blackwood. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus bertingkah seperti itu, Bastard. Margaret mencibir. Sebaiknya aku tidak melihatmu ditolak masuk di gerbang. Jonathan hanya menjawab, saya bisa pergi kemanapun saya suka. Tidak ada yang cukup mampu menghentikan saya. Petik 2. Dia menatap Josephine untuk terakhir kalinya sebelum pergi dengan langkah besar. Setelah sosoknya hilang dari pandangan mereka, Josephine menatap Margaret dengan tatapan dendam. Bu, mengapa kamu memintanya untuk menghadiri pesta ulang tahun ketika kamu tahu bahwa dia bahkan tidak bisa masuk tanpa kartu undangan? Dia menuntut. Akses ke pesta keluarga Blackwood begitu eksklusif sehingga bahkan keluarga Smith hanya menerima beberapa kartu undangan. Sebenarnya, keluarga Blackwood telah mengirimi mereka undangan untuk menghina mereka. Jika tidak, mereka bahkan tidak layak memasuki kediaman Blackwood. Dia ingin membodohi dirinya sendiri, kan? Saya hanya memberinya kesempatan untuk melakukannya, jawab Margaret sambil mendengus. Kenapa, Josephine? Apakah Anda kasihan padanya? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan? Bahwa dia hanya perlu 1 hari untuk memerintahkan kepala keluarga Blackwood berlutut di hadapanmu dan meminta maaf. Bukankah itu benar-benar omong kosong? Dia mendengus marah dan mengoceh tentang kesalahan Jonathan. Josephine, orang bodoh seperti dia tidak pantas mendapatkan belas kasihanmu. Karena dia bersikeras merendahkan dirinya sendiri, kami akan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Setelah besok, pergilah ke balai kota bersamanya dan selesaikan perceraian. Setelah itu diselesaikan, Anda bebas menikahi Alvin. Petik 2. Margaret berseri-seri, tenggelam dalam imajinasinya sendiri. Keluarga Langford mungkin tidak setara dengan keluarga Blackwood, tapi setidaknya mereka bisa membantu meringankan tekanan. Kakekmu hampir menderita serangan jantung karena kemarahannya yang membangun. Mendengar kata-kata ibunya, Josephine membuka mulutnya untuk berkata, Bu, tapi... Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Margaret memotongnya, diam. Tidak ada tapi-tapian lagi. Anda praktis sudah menjadi janda selama 3 tahun. Jangan bilang kamu berniat menyia-nyiakan seluruh hidupmu untuk seseorang yang tidak berguna seperti dia. Ibu benar, Josephine. Orang itu tidak lain hanyalah orang bodoh yang tidak berguna. Mengapa Anda menikah dengannya di tempat pertama? Dia bahkan mencoba memanfaatkanku lebih awal. Emmeline mengangkat, mengipasi api permusuhan. Yang dia miliki untuk kakak iparnya yang pecundang hanyalah rasa tidak suka. Emmeline, aku ingin kamu mengulangi semuanya. Kami baru saja mengatakan yang sebenarnya. Tatapan dingin Josephine membatu adiknya, yang segera menundukkan kepalanya untuk menghindari tatapan matanya. Dari semua anggota keluarganya, Emmeline paling takut pada Josephine. Apa yang salah? Jangan bilang menurutmu Emmeline berbohong, Margaret menyela dengan sedih. Emmeline gadis yang baik, mengapa kamu memilih untuk mempercayai pecundang itu daripada saudara perempuanmu? Ya, kenapa kamu tidak percaya padaku? Mengapa kamu memihaknya sebagai gantinya? Emmeline berkata, mendapatkan kembali kepercayaan dirinya sekali lagi dengan dukungan ibu mereka. Baiklah, Anda ingin mendapatkan kepercayaan saya, bukan? Josephine mendengus. Mari kita minta polisi untuk mendapatkan rekaman pengawasan dari bar besok. Saya akan membuat laporan polisi untuk menuntut Jonathan jika Anda mengatakan yang sebenarnya. Tapi jika kamu berbohong dengan sengaja untuk menyalahkannya, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi peringatannya cukup jelas. Tidak, Anda tidak dapat memanggil polisi atau mendapatkan rekaman pengawasan. Emmeline memekik saat kecemasan menutupi wajahnya. Josephine, mengapa kamu memihak Bastard itu? Berhenti menakuti adikmu. Margaret menegur, tidak senang melihat Josephine terlalu agresif. Apakah kamu tidak takut merusak reputasi kakakmu jika tersiar kabar? Jadi reputasinya sangat penting, tapi bukan reputasi Jonathan. Josephine mendengus sebagai tanggapan. Meskipun dia sangat membenci Jonathan, tipu daya Emmeline terlalu gamblang. Reputasi pecundang itu pasti rusak. Margaret mendengus. Siapa tahu, mungkin dia telah melakukan berbagai kejahatan keji dalam 3 tahun terakhir. Dia mungkin telah kembali ke keluarga kami untuk mencari perlindungan setelah mengalami kesulitan atau menyinggung seseorang. Jadi bagaimana jika Emmeline memang menjebaknya?
Sepotong sampah seperti dia tidak memiliki reputasi yang dipertaruhkan. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan Emmeline? Mama, Josephine hendak mengatakan sesuatu, tetapi Margaret menyela dengan tegas, baiklah. Itu dia, lusa, pergilah ke balai kota dengan sampah dan selesaikan perceraian. Petik 2. Pria legendaris bab 18. Segera datang hari berikutnya ulang tahun Anderson Blackwood. Sebagai kepala keluarga paling makmur di seluruh Jadeborough, pesta ulang tahunnya dihadiri oleh tokoh-tokoh terkemuka dari seluruh kota. Dengan kata lain, pesta ulang tahun sebenarnya adalah pertemuan bagi masyarakat kelas atas. Mereka yang ingin menaiki tangga sosial akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kartu undangan ke pesta. Ada desas-desus bahwa seseorang telah menawarkan 800.000 hanya untuk membelinya. Meski begitu, tidak ada yang mau menjualnya. Halaman belakang kediaman Blackwood memiliki luas sekitar beberapa ratus meter persegi. Pada saat itu penuh sesak, dengan sebagian besar tamu adalah tokoh terhormat di Jadeborough, termasuk ketua perusahaan konstruksi, manajer pusat perbelanjaan, dan pejabat pemerintah dari berbagai departemen. Dengan kata lain, semua senjata besar yang kaya dan berkuasa di Jadeborough ada di sana. Itu adalah pesta yang luar biasa di mana semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh oleh koneksi keluarga Blackwood. Itulah pemandangan yang menyambut Josephine, Margaret, dan Connor saat mereka tiba di halaman belakang. Meskipun Margaret sering menindas dan menghina Jonathan secara biadab, dia tidak cukup penting untuk mendapatkan kursi di 10 baris pertama. Dengan status sosial seperti mereka hanya bisa duduk di pojok baris terakhir. Jika ayah Connor, Hugo Smith, tidak terlalu bangga menghadiri pesta, mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk duduk di barisan terakhir. Jadi inilah yang mampu dilakukan oleh keluarga paling berpengaruh di Jadeborough. Pesta yang luar biasa, Margaret berkomentar setelah mereka duduk. Dia sudah berusia 40-an, tetapi sebenarnya ini adalah pertama kalinya dia menghadiri pesta yang begitu mewah. Jadi seperti inilah acara sosial kelas atas. Saya selalu bertanya-tanya seperti apa rasanya. Sekarang, saya akhirnya bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Set, diamkan. Anda tidak ingin tamu lain mendengar komentar Anda dan mengejek kami, bukan? Connor memberi isyarat padanya untuk mengecilkan suaranya. Mereka mungkin mengira kita orang kampung. Mengejek kami, tak satu pun dari mereka yang melirik kami. Margaret mengerucutkan bibirnya. Tidak ada yang akan memperhatikan kami bertiga ketika kursi kami adalah yang paling tidak disukai di seluruh halaman belakang, hanya beberapa meter dari kamar mandi. Kamu adalah orang yang menuntut untuk menghadiri pesta. Connor mengeluh. Sudah kubilang Jonathan tidak akan berhasil, tapi kau bersikeras datang untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Bagaimana jika kita akhirnya menjadi bahan tertawaan alih-alih dia? Petik 2. Dia tidak berniat menghadiri pesta keluarga Blackwood di mana semua orang akan mengolok-oloknya. Lagi pula, keluarga Smith tidak cukup memenuhi syarat untuk menghadiri pesta sebesar itu. Keluarga Blackwood hanya mengirim undangan kepada mereka karena dendam. Kamu tidak tahu apa-apa. Seseorang tidak dapat menghadiri pesta untuk masyarakat kelas atas seperti yang diinginkan. Apakah Anda tahu berapa harga kartu undangan untuk pesta ulang tahun ini? 1 juta. Kartu undangan kami berharga 3 juta sekaligus. Margaret mengungkapkan dengan bibir mengerucut menghina. Saya belum pernah ke pesta sebesar itu, jadi tidak masalah jika para tamu mengejek kami selama saya bisa berada di sini. Selain itu, kami telah berakhir sebagai bahan tertawaan di Jadeborough karena menyinggung keluarga Blackwood. Diangkat sebagai bahan ejekan lagi tidak akan merusak harga diriku. 1 juta, Josephine tersentak kaget dengan harga selangit. Bukankah harga yang terlalu tinggi hanya untuk membeli kartu undangan? Kamu bahkan tidak bisa membeli satu bahkan jika kamu memiliki 1 juta. Margaret berkata, tertawa kecil. Josephine, para tamu di pesta ini semuanya adalah tokoh kaya dan berkuasa di Jadeborough. Perhatikan baik-baik dan lihat apakah ada pemuda kaya di sini sendirian. Pergi ke mereka dan memulai percakapan. Anda bahkan mungkin menemukan diri Anda seorang suami yang kaya. Petik 2. Bu, apa alasanmu sebenarnya datang ke sini? Tuntut Josephine, alisnya menyatu karena kesal. Bukankah dia di sini untuk menghadiri pesta keluarga Blackwood? Mengapa dia mendesakku untuk mencari suami yang kaya? Apalagi, Margaret memutar matanya. Menurutmu mengapa aku tidak menjual kartu undangan seharga 3 juta? Aku ingin memberimu kesempatan.
Bu, kamu. Josephine tersedak karena marah. Jika saya tahu dia memikirkan rencana itu, saya tidak akan setuju untuk menghadiri pesta ulang tahun. Josephine telah melihat Alvin dari keluarga Langford, kan? Mengapa Anda memintanya untuk mencari pria lain? Connor melirik istrinya karena penasaran. Sekali lagi, kamu tidak tahu apa-apa. Margaret membalas. Dibandingkan dengan keluarga Blackwood, keluarga Langford bukanlah siapa-siapa. Saya tidak akan mengizinkan Josephine melakukan kontak dengannya jika kami memiliki kesempatan untuk mengenal keluarga yang lebih menonjol. Saat senyum puas merayap di bibirnya, dia menambahkan, Josephine cantik dan muda. Meskipun dia telah menikah sekali, Jonathan tidak pernah menyentuhnya. Kasihan dia menikah dengan Alvin. Kami hanya memilih dia karena dia adalah pilihan terbaik kami saat itu. Tapi sekarang kita memiliki kesempatan untuk menemukan pria yang lebih baik. Saatnya untuk menyingkirkannya. Akhirnya, Margaret mengungkapkan rencananya yang sebenarnya. Sayangnya, putrinya tidak berbagi sentimennya. Mata Josephine berubah merah dari kemarahan yang mengamuk di dalam dirinya saat dia bertanya, Bu, apa yang kamu bicarakan? Kau anggap aku apa? Meskipun dia tetap perawan selama bertahun-tahun, itu tidak berarti dia akan menyerahkannya kepada siapapun. Kalau tidak, dia tidak akan menjaga kesuciannya selama 3 tahun terakhir dan menjauh dari pria lain. Josephine, kamu terlalu muda untuk mengerti. Ketika Anda tumbuh dewasa, Anda akan mengerti bahwa maksud saya baik untuk Anda. Wanita harus memanfaatkan sepenuhnya keuntungan mereka untuk mendapatkan suami yang baik. Menikahi orang bodoh seperti Jonathan hanya akan membuat hidupmu tersiksa, jelas Margaret, karena dia telah mempelajarinya dengan susah payah. Jika aku tidak cukup buta untuk menikahi ayahmu, aku tidak akan berakhir dalam keadaan ini. Apakah seburuk itu menjadi istriku? Connor membalas. Tepat setelah dia berkata begitu, Margaret menjawab dengan kejam, tentu saja. Dengar, setelah menikahimu, kami bahkan tidak mampu membeli Mercedes-Benz. Lihatlah teman-teman saya, mereka semua mampu membeli BMW dan Mercedes-Benz, tetapi yang Anda miliki hanyalah Volkswagen tua. Anda bahkan tidak punya uang untuk memperbaiki AC yang rusak. Yah, menurutku kau hanya sedikit lebih baik dari Jonathan. Margaret tidak repot-repot memotong kata-katanya, menyebabkan wajah Connor memerah karena malu. Sebelum itu meningkat menjadi pertarungan penuh, Josephine menyela, hentikan. Anda berkelahi di rumah, dan sekarang Anda berkelahi di pesta ulang tahun seseorang. Apakah kamu tidak merasa malu pada dirimu sendiri? Petik 2. Wanita muda, perhatikan nada bicaramu. Tidak senang diceramahi putrinya, Margaret berbalik dan langsung menegur. Ketika dia berbalik, sosok yang dikenalnya menarik perhatiannya. Hei lihat, siapa itu? Pria legendaris bab 19. Sebastian tiba di pesta bersama putranya. Dibandingkan dengan keluarga Smith, keluarga Langford jelas merupakan tamu yang lebih penting karena seseorang segera bergegas menyambut mereka sebelum membawa mereka ke kursi mereka di baris ketiga. Jika seseorang tidak bernilai miliaran, seseorang tidak akan memenuhi syarat untuk duduk di 3 baris pertama di pesta keluarga Blackwood. Langford, Margaret memanggil dari jauh. Mendengar suaranya, Sebastian berbalik. Ekspresinya segera menjadi gelap ketika dia menyadari bahwa Margaret yang telah menyambutnya. Alvin sudah mengatupkan rahangnya, berusaha menahan amarahnya saat melihat Josephine. Bertingkah seolah dia tidak melihat reaksi mereka. Margaret menyeret keluarganya ke arah mereka. Langford, kebetulan sekali bertemu denganmu di sini. Katanya dengan cara yang tidak tahu malu. Dia kemudian menarik lengan Josephine dan mendesak, Josephine, di mana sopan santunmu? Ayo, sambut Tuan Langford. Namun, Josephine merasa canggung karena ingatan dari kejadian hari sebelumnya masih segar dalam ingatannya. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu keluarga Langford secepat ini. Langford, tidak perlu menyapaku. Ngapain kamu di sini? Sebastian bertanya, bibirnya tertarik ke belakang. Keluarga Blackwood mengundang kami, tentu saja, jawab Margaret sopan. Hah, mereka memberikan undangan. Sebastian tertawa. Siapa kamu bagi mereka untuk menyampaikan undangan? Hugo mungkin berhak menghadiri pesta itu, tetapi kamu tidak pantas berada di sini. Dia tidak repot-repot menyembunyikan penghinaannya untuk Margaret. Mendengar ucapannya yang angkuh, Margaret memucat. Langford, apa maksudmu dengan itu? Kau tahu maksudku? Datang jawaban singkat Sebastian. Dengan wajah seperti awan petir,
dia mengumumkan, Margaret, keluarga Smith hancur. Langford, tolong beritahu saya apa yang terjadi. Margaret panik melihat cemberut Sebastian. Saya ingat betapa bahagianya dia kemarin ketika dia memberitahu saya bahwa akan mudah untuk menyelesaikan krisis keluarga kami. Kenapa dia menarik kembali kata-katanya? Kamu harus menanyakan pertanyaan itu kepada putri tercintamu, jawab Sebastian dengan dingin sebelum menoleh ke putranya. Ayolah, Alvin, ayo pergi. Ya, ayah, Alvin menjawab. Dia menatap Margaret dan Josephine dengan penuh kebencian sebelum berjalan pergi. Josephine, apa yang terjadi? Margaret meledak marah begitu mereka hilang dari pandangan. Apakah kamu membuat masalah lagi? Aku tidak melakukan itu, kata Josephine sambil menggigit bibir bawahnya, tampaknya diliputi rasa tidak nyaman. Jonathan yang memukuli Alvin. Apa? Mata Margaret berkobar karena marah. Sampah itu, beraninya dia memukuli putra Sebastian. Apakah dia begitu ingin menemui ajalnya? Bajingan itu. Dadanya naik turun dengan marah. Kemarahan di matanya digantikan oleh kebencian. Saya berharap saya bisa merobek bastard itu. Butuh waktu lama bagiku untuk bisa menjalin hubungan dengan keluarga Langford, tapi pecundang itu membuat usahaku sia-sia. Berhenti berteriak seperti wanita gila. Mungkin Jonathan telah ditolak masuk ke kediaman Blackwood. Tidak ada gunanya berteriak di sini. Josephine memelototi ibunya saat dia menghela nafas dalam hati. Saya juga telah menyinggung keluarga Langford. Tidak ada yang akan menyelamatkan kita sekarang. Saat Margaret berteriak di dalam ruangan, Jonathan muncul di pintu masuk kediaman Blackwood, menutup jarak dengan langkah cepat. Sebelum dia bisa masuk, penjaga keamanan menghentikannya. Tolong tunjukkan kartu undanganmu. Apa itu? Saya tidak punya. Jonathan menjawab dengan cemberut. Mengapa repot-repot datang jika Anda tidak memiliki kartu undangan? Petugas keamanan langsung mengusirnya. Enyahlah. Jangan menghalangi pintu masuk. Dia menggonggong dengan tidak sabar. Beritahu kepala keluarga Blackwood bahwa Jonathan Goldstein ada di sini untuk menemuinya. Tanyakan padanya apakah saya bisa masuk tanpa kartu undangan, perintah Jonathan, nada suaranya yang tegas tidak menolak penolakan. Saya dapat memahami jika masyarakat umum tidak mengetahui identitas saya, tetapi kepala keluarga paling kaya di Jadeborough harus mengetahuinya. Siapa itu Jonathan Goldstein? Aku belum pernah mendengar nama itu. Sebaiknya kau pergi sekarang, atau aku akan mengusirmu. Satpam mengancam. Baru hari ini saja, setidaknya lusinan orang telah mencoba menyelinap ke kediaman Blackout pada acara khusus ini, seperti yang disebut Jonathan Goldstein ini. Tidak mungkin aku akan jatuh cinta pada trik murahanmu. Bermimpilah. Membuangku. Jonathan tertawa terbahak-bahak tidak percaya. Kamu harus bertanya kepada kepala keluarga Blackwood apakah dia berani melakukannya. Kartu undangan. Aku, sebuah surah, telah menaklukkan dunia. Tidak ada yang bisa menghentikan saya pergi kemanapun. Aku bahkan bisa mengganggu kediaman gubernur, apalagi kediaman Blackwood. Beraninya mereka menolak saya masuk. Berhentilah berpura-pura menjadi orang hebat. Anda bahkan tidak punya kartu undangan, cemooh satpam itu. Anak muda, saya memperingatkan Anda untuk tidak membuat keributan kecuali Anda memiliki keinginan mati. Apakah Anda tahu siapa yang diundang ke pesta ini? Petik 2. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke sebuah mobil yang diparkir di dekat pintu masuk. Lihat Bugatti Veyron itu. Harganya 8 juta. Rolls-Royce itu bernilai 30 juta. Bahkan Bentley itu masing-masing berharga 5 juta. Setelah memastikan Jonathan mengambil semuanya, dia menyimpulkan, lihat sendiri. Setiap orang yang menghadiri pesta keluarga Blackwood memiliki setidaknya satu mobil senilai 5 juta dan memiliki kekayaan bersih setidaknya 100 juta. Lihat pakaianmu yang lusuh. Saya yakin Anda bahkan tidak bisa membayar 500. Petik 2. Penjaga keamanan telah bekerja cukup lama untuk keluarga Blackwood untuk mengenali orang-orang penting. Bidikan besar yang dia tahu mengendarai mobil mahal dan mengenakan setelan custom made senilai hingga ratusan ribu. Jonathan, bagaimanapun, mengenakan pakaian murah. Bahkan mungkin tidak memerlukan biaya 100. Aku tidak percaya dia cukup berani untuk datang ke pesta keluarga Blackwood. Bodoh sekali. Terus, apakah memiliki mobil mewah itu penting? Jonathan bertanya dengan tenang, tidak sedikit pun terkesima dengan ucapan satpam itu. Jika saya mau, saya bisa memanggil lusinan helikopter bernilai jutaan untuk memberi saya tumpangan dalam sekejap.
Berhenti mengarang kebohongan dan enyahlah. Bentak satpam itu. Dia mencabut tongkatnya dan hendak mengusir Jonathan ketika sebuah suara gemetar terdengar dari kejauhan. Apakah Anda Tuan Goldstein? Pria legendaris bab 20 Tuan Goldstein. Ketika dia mendengar sapaan yang akrab, Jonathan berbalik secara refleks. Dia kemudian melihat seorang pria berusia 40-an mengenakan setelan hitam yang tajam dan sepatu kulit. Dengan sekelompok pengawal di belakangnya, pria itu gemetar saat melihat Jonathan. Bahkan, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apakah kamu mengenalku? Jonathan mengerutkan alisnya, karena dia sama sekali tidak mengenali pria parubaya itu. Ini benar-benar Anda, Tuan Goldstein. Pria parubaya itu melebarkan matanya begitu mendengar Jonathan berbicara. Bahkan bibirnya mulai bergetar. Merasa kakinya menyerah, dia berlutut dengan pukulan di depan Jonathan. Harrison Seymour, mantan pemimpin peleton dari peleton kedua pengawal Naga Fang, siap melayani Anda, Tuan Goldstein. Mantan pemimpin peleton dari peleton kedua. Jonathan meliriknya dengan jelas. Jadi, kamu dari pengawal Naga Fang. Tidak heran dia tahu siapa saya sekarang. Fang Dragon Guard adalah salah satu dari 4 Asura Guard yang didirikan oleh Jonathan. Oleh karena itu, sebagai mantan pemimpin peleton di dalam pengawal Naga Fang, bukanlah kejutan bagi Harrison untuk mengenalinya. Ya, Tuan Goldstein. Berlutut di tanah, Harrison tidak berani bangun. 1 tahun yang lalu, ketika kamu menghilang, aku meninggalkan Fang Dragon Guard dan kembali ke rumah. Namun, saya tidak berharap bertemu Anda di sini. Harrison sama sekali tidak menyembunyikan kekagumannya pada Jonathan. 3 tahun lalu, Jonathan memimpin 4 pengawal Asura untuk melenyapkan musuh di dalam negeri. Sebagai anggota Fang Dragon Guard, Harrison melihat wajah Jonathan dengan matanya sendiri dari jauh. Selama waktu itu, Jonathan yang perkasa, yang mengabaikan seluruh operasi, persis seperti seorang raja. Jonathan menghilang 1 tahun yang lalu, dia merasa putus asa dan meninggalkan tentara untuk pulang. Karena itu, dia terkejut bertemu dengan Jonathan di kota kecil Jadeboroh. Bangun, hanya setelah Jonathan melambaikan tangannya, Harrison bangkit. Hokamifer, salah satu pengawal tidak bisa membantu tetapi berteriak, Seymour, apakah ini kesalahan? Bukankah dia bastard miskin yang tidak mampu membeli mobil mewah? Kenapa kau berlutut padanya? Harrison adalah orang paling kejam di Jadeboroh. 1 tahun yang lalu, dia datang ke Jadeboroh dan membuat namanya terkenal dalam waktu yang sangat singkat, membuatnya mendapatkan moniker. Karena itu, tidak ada seorang pun di Jadeboroh yang berani tidak menghormatinya. Bahkan wali kota Jadeboroh harus menyetujuinya. Tidak ada pengecualian, karena Harrison telah menunjukkan kepada penduduk setempat-tempat mereka. Mempertimbangkan betapa kejamnya dia, Harrison mengejutkan pengawalnya ketika dia berlutut di depan seorang pemuda bangkrut yang bahkan tidak memiliki 100 di sakunya. Bagaimana ini mungkin? Seymour pasti salah orang. Tamparan. Sebelum pengawal itu selesai, Harrison menamparnya begitu keras hingga sebuah gigi keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Berlutut, Harrison memerintahkan. Tanpa sepatah kata pun, pengawal itu berlutut ketakutan. Seymour, kamu baru saja memanggilnya apa? Bajingan yang malang. Wajah Harrison langsung menjadi gelap. Dengan tatapan membunuh di matanya, dia tiba-tiba tampak seperti pria paling kejam di Jadeboroh lagi. Itu sangat kontras ketika dia berbicara kepada Jonathan dengan suara gemetar sambil berlutut. Apakah kamu tahu siapa dia? Bahkan kepala keluarga Blackwood harus berlutut di hadapannya, apalagi Anda. Namun, kamu berani memanggilnya bastard yang malang. Sambil mendengus, Harrison melambaikan pengawal itu tanpa memandangnya. Para pria, potong kakinya dan beri dia makan ikan di Sungai Goda. Ya, Tuan Seymour. Tanpa ragu-ragu, pengawal Harrison lainnya menyeret pengawal yang bersalah itu jauh ke dalam hutan. Mereka tidak berani mengambil tindakan di depan Harrison karena takut menodai matanya. Seymour, mohon ampun. Saya mengakui bahwa saya buta. Tuan Seymour, anggap saja aku seperti serangga dan biarkan aku pergi. Pada saat itu, pengawal itu akhirnya diliputi rasa takut. Dengan lutut tertekuk, dia mengencingi celananya seketika itu juga. Ketika Jonathan melihat betapa ketakutannya pengawal itu, dia sedikit mengernyitkan alisnya. Lupakan saja, lepaskan dia. Ya, Tuan Goldstein.
Harrison menuruti perintah Jonathan tanpa berpikir dua kali. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, biarkan dia pergi. Setelah menerima instruksi, bawahan Harrison melepaskan pengawal itu. Saat dia dibebaskan, dia berlutut dan bersujud di depan Jonathan. Terima kasih, Tuan Goldstein. Terima kasih, Tuan Seymour, karena telah menyelamatkan saya. Huff, jika Tuan Goldstein tidak ada di sini, Anda akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Harrison mengejek sebelum menginjak lehernya. Nyah. Tendangan itu menyebabkan pengawal itu terkapar di tanah. Setelah itu, Harrison membungkuk pelan dan dengan hormat mengantar Jonathan ke depan. Goldstein, tolong lewat sini. Memhem. Jonathan mengangguk sebelum menuju ke kediaman Blackwood. Dengan Harrison di sisinya, tidak ada yang berani menghentikan Jonathan selama sisa perjalanannya. Pada saat yang sama, Harrison tampak seperti bawahan rendahan Jonathan. Dengan nada hormat, dia menyelidiki, Tuan Goldstein, di mana Anda selama setahun terakhir? Dia akhirnya mendapatkan pertanyaan yang membara dari dadanya. Saat itu, Jonathan, sebagai Asura, telah memusnahkan semua musuh bangsa. Namun, dia tiba-tiba menghilang setelah itu. Beberapa berspekulasi bahwa dia telah pensiun ke pengasingan, sementara yang lain mengklaim bahwa dia sudah mati. Oleh karena itu, ketika Harrison mendengar desas-desus itu, dia mencemoohnya dan menyatakannya sebagai omong kosong. Tidak mungkin Sura mati karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu membunuhnya. Di penjara, Jonathan menjawab dengan santai. Penjara, Harrison tercengang. Bagaimana kamu berakhir di sana? Aku sedang mencari sesuatu. Jonathan tidak mau repot-repot menjelaskan. Ngomong-ngomong, aku bisa melihat bahwa kamu telah melakukannya dengan baik untuk dirimu sendiri di Jadeboro setelah meninggalkan tentara. Goldstein, jika itu menyenangkan Anda, saya bisa memberikan segalanya untuk Anda, kata Harrison tanpa berpikir dua kali. Jika bukan karena kamu saat itu, aku bahkan tidak akan berada di sini hari ini. Aku tidak tertarik pada hal-hal seperti itu. Jonathan menjawab dengan lambaian tangannya. Semua yang ada di sini adalah milikku. Kenapa aku menginginkan sesuatu darimu? Saya minta maaf karena telah menyinggung Anda dengan kesembronoan, Tuan Goldstein. Tolong jangan marah. Tersentak oleh kata-kata Jonathan, Harrison menamparkan mulutnya sendiri. Cukup, Jonathan mengernyitkan alisnya. Saya di sini hari ini untuk melihat kepala keluarga Blackwood. Apakah kamu kenal dia? Saya bersedia. Harrison mengangguk. Goldstein, apakah Anda punya urusan dengannya? Ya, Jonathan menambahkan, dia membuatku kesal. Bersambung.